Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman youth yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yes Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan sampai pada saat malam hari ini. Kami masih bisa berkumpul lagi di ibadah youth. Itu semuanya berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, jikalau kami akan sekarang memulai ibadah youth pada malam hari ini, biarlah Engkau memberkati ibadah youth kami, biarlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah kami, walaupun kami beribadah secara online Tuhan, biarlah Engkau memberikan selalu kekuatan dan juga semangat untuk kami semua, agar kami bisa tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan teman-teman? Mari kita memuji Tuhan bersama. Haleluya. Come on. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari kita katakan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai muanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih tetap semangat semuanya teman-teman, walaupun kita beribadah secara online, mari kita tetap memuji Tuhan selalu, mari kita tetap menyembah Tuhan selalu, karena saya percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh waktu, tempat, ataupun jarak. Jikalau kita
dimanapun kita berada, kita mau mendekat sama Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya bahwa di situ berkat Tuhan akan turun ke atas kehidupan teman-teman semua yang ada di rumah. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah teman-teman menyiapkan diri teman-teman, menyiapkan Alkitab ataupun catatannya, karena kita akan menyambut firman Tuhan bersama. Oh, haleluya Yesus. Yesus. Dialah Bapa yang baik untuk setiap kehidupan kita. Dialah Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah Alfa dan Omega. Dialah segalanya untuk kita. Jesus, You are a good Father God. Kau adalah Tuhan yang sangat-sangat baik untuk setiap kehidupan kita.
perfect in all of your ways to Come on, we worshiping God. We worshiping God in this place. Mari kita sembah Tuhan, teman-teman. Karena Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Dialah Tuhan yang layak kita puji. Oh, haleluya. Oh, thank you Lord, thank you God. Oh, we worship you Lord. We worship you God, we worship you. Katakan, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Come on, say it again. You are perfect, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to yes, Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu sangat baik untuk setiap kehidupan kami. Dan karena itu kami sebagai anak-anak muda, kami sebagai anak-anak youth di tempat ini Tuhan, kami kembali lagi ingin bersekutu kepadamu pada malam hari ini. Karena kami percaya kami telah mencari, kami telah mendapatkan Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah tidak akan mengecewakan kami. Tuhan yang akan selalu menjaga setiap kehidupan kami. Yes, Tuhan, di setiap keadaan apapun, di setiap kondisi apapun, kami percaya Tuhan Engkau yang akan selalu bersama-sama kami, Tuhan. Yes, Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dari mulut hamba-Mu nanti firman-Mu akan terpancar seluruh kehidupan dan kami bisa kembali lagi diberkati oleh setiap firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you God, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan renungan pada saat ini. Adapun tema yang akan saya bawakan hari ini adalah masih tentang bersukacita. Teman-teman, mungkin dalam situasi sekarang, keadaan sekarang, banyak yang bisa merenggut sukacita kita. Maukah itu dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, dalam keluarga kita. Namun, bagaimana cara kita menghadapi semuanya? Apakah kita harus menyerah pada keadaan? Apakah kita harus bersungut-sungut? Nah, namun pada saat ini, marilah kita belajar untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Di sini Allah mengajarkan kita untuk dalam keadaan apapun kita harus bersukacita. Karena kita pikirkan juga sukacita itu merupakan suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita bersukacita,
pasti kita semangat dalam menjalani hari. Ketika kita bersuka cita, kehidupan itu akan terasa lebih menyenangkan, bukan? Nah, kita bisa melihat salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah terimbas pada kesulitan yang dia alami. Bahkan surat Filipi dia tulis ketika dia berada di dalam penjara. Dan di sana Rasul Paulus selalu mengajarkan kita untuk bersukacita, bersyukur, selalu bersatu di dalam Tuhan. Nah, di sini kita tahu bahwa kesulitan maupun penderitaan bagi Rasul Paulus itu merupakan suatu yang bukan hal asing lagi gitu. Tapi dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga dia tetap kuat. Bahkan dia selalu mengajak orang untuk bersukacita. Dan pernah juga suatu kali bersama rekannya Silas di dalam penjara, dia memuji Tuhan, mereka bersukacita di dalam Tuhan. Teman-teman, mungkin banyak juga orang yang mengatakan, bagaimana sih aku bisa bersukacita dalam keadaan krisis seperti ini, dalam keadaan sulit seperti ini, perkuliahanku seperti ini. Nah, bagi orang yang berharap sama Tuhan, bagi orang yang beriman, sangat mungkin untuk bersukacita dalam keadaan sulit seperti itu. Kuncinya bersukacita di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Itulah sumber sukacita kita. Di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita itu merupakan suatu sikap dan pilihan. Nah, sukacita itu bukan melulu tentang perasaan menyenangkan, perasaan senang yang kita hadapi ketika suatu hal berkenan di hati kita. Namun, orang yang bersukacita itu adalah orang yang bisa membuat pilihan dalam keadaan sulit, bahwa kesulitan itu tidak akan pernah membuat dirinya untuk terlalu lemah, terlalu berputus asa, terlalu jatuh di dalam kesulitan itu. Namun dia tetap membuat sebuah pilihan, dia bangkit di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena dalam kehidupan ini, orang yang bersukacita juga pasti pernah menangis, pernah juga merasakan suatu hal yang membuat hidup mereka menderita. Karena mustahil juga kan seseorang tuh dalam kehidupan setiap hari bersuka cita, perasaan senang terus. Nah, karena di dalam Alkitab juga tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 4. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 4 mengatakan bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Di sini dikatakan bahwa setiap orang pasti punya waktu mereka merasakan kesenangan, ada waktunya mereka merasakan kesedihan. Namun ketika mereka merasakan kesedihan sekalipun, bagaimana cara mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan sehingga sukacita itu tetap ada dalam kehidupan mereka. Nah, di sini juga kita bisa belajar, meskipun hari ini mungkin banyak kesulitan dalam diri kita, banyak permasalahan dalam diri kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam perkuliahan, baik di dalam keluarga, andalkanlah kekuatan Tuhan, berharap sama Tuhan. Hanya itu yang akan dapat membuat sukacitamu menjadi penuh kembali. Ketika berharap kepada Tuhan, kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita juga akan terus bertambah, dan kita akan selalu semangat dalam menjalani hari. Nah, cara kita bersukacita di sini di dalam Filipi 4 ayat 4 itu mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena sukacita yang sepenuhnya itu bisa kita dapatkan hanya dari Tuhan Yesus. Di sini ada beberapa cara kita untuk kita bisa bersukacita di dalam Tuhan.
Nah, yang pertama itu adalah beriman. Saya akan bacakan kepada teman-teman semua di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam Allah, segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Teman-teman, orang yang beriman, orang yang mengandalkan kehidupannya kepada Tuhan, orang yang percaya bahwa kehidupannya sepenuhnya akan diatur sama Tuhan, mereka akan tetap bisa merasakan sukacita itu. Karena orang yang berharap, orang yang beriman, percaya bahwa Tuhan berkuasa dan mengasihi mereka. Sehingga dalam kehidupannya, sekalipun dalam apapun yang mereka lakukan, mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengatur kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tidak melulu tentang mereka berpikir tentang kekhawatiran, khawatir akan hari esok, khawatir akan masa depan, khawatir akan keluarga, khawatir akan kehidupan selanjutnya. Terkadang kita emang seperti itu. Nah, terkadang manusia emang penuh dengan kekhawatiran ya. Apalagi pemuda remaja juga pada saat ini mungkin banyak yang khawatir akan masa depannya, mungkin banyak yang khawatir tentang studinya, banyak yang khawatir tentang kesehatannya. Tapi dalam firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi berdoalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan senantiasa dalam kehidupan kita, beriman. Nah, yang pertama beriman, dan yang kedua adalah bersyukur. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 mengatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang bersukacita menerima porsi kehidupannya. Nah, Tuhan memberikan yang tepat sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi kehidupan kita. Jangan kita terlalu merasa ini kurang, itu kurang, tidak pernah bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita masih bisa makan pada saat ini juga, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Masih bisa hidup, masih bisa menjalani kehidupan bersama keluarga. Dari sana kita dapat terus mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan, sehingga sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, namun orang-orang banyak yang mungkin pada saat ini selalu merasa kekurangan, ini menginginkan itu, tidak terpenuhi, kecewa. Nah, namun mengandalkan Tuhan itu akan selalu memberikan kita kekuatan bahwa yang kita miliki saat ini, yang kita punyai saat ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikannya dan masih memelihara kehidupan kita. Selalu bersyukur kepada Tuhan, sehingga sukacita itu tetap terpelihara dalam kehidupan kita. Nah, belajarlah kita menerima rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, orang yang bersukacita adalah orang yang memiliki kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, sehingga mereka tetap semangat dalam menghadapi kehidupan mereka. Nah, yang pertama tadi beriman, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga itu baik hati. Nah, saya bacakan untuk teman-teman semuanya dalam Filipi 4 ayat 5. Nah,
Filipi 4 ayat 5 mengatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Maksudnya gimana sih? Ini maksudnya bukan kita ketika kita berbuat baik kita harus dilihatin sama orang gitu. Ketika kita memberi kita harus dilihatin sama orang, itu bukan seperti itu. Tapi di sini orang yang baik, mereka akan bersuka cita karena mereka percaya bahwa segala yang mereka punyai, segala yang mereka miliki pada saat ini itu berasal dari Tuhan. Sehingga mereka tidak akan pernah jemu-jemu untuk bisa memberikan apa yang ada pada mereka untuk membantu orang lain. Karena mereka merasa bahwa memberi itu bukan membuat mereka kekurangan pada akhirnya, namun memberi, mereka percaya karena ketika mereka memberi, mereka akan menerima lebih dari Tuhan. Dan mereka percaya bahwa semua yang ada pada mereka itu adalah berasal dari Tuhan. Seperti itu. Dalam kehidupan kita juga, kita harus belajar untuk berbagi kepada teman-teman kita, memberi kepada teman-teman kepada orang yang mungkin membutuhkan, seperti itu. Dari sanalah kita bisa bersyukur dan bersuka cita oleh apa yang kita nikmati, oleh apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir itu adalah bersih. Nah, saya akan membacakan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang yang bersuka cita adalah orang yang berhati bersih dan tidak pernah mengisi benak mereka dengan sesuatu yang najis, sesuatu yang sebenarnya itu tidak penting seperti itu. Mungkinkah itu satu hal yang maksudnya kalau misalkan di masa-masa remaja video-video yang tidak berkenan, maksudnya video porno seperti itu. Namun mereka adalah memikirkan suatu hal yang baik dan suatu hal yang bersih dalam kehidupan mereka. Nah, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya di sini dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Bagaimana cara kita mengelola pikiran kita agar tetap bersih dan berkenan kepada Tuhan? Pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika pikiran kita bersih, kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang membuat kita lemah. Nah, dari sanalah timbul sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Sukacita itu akan tetap terpancar dalam kehidupan kita ketika kita melakukan hal apapun, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, yang pertama tadi beriman, bersyukur, baik hati dan bersih. Semua ini kalau misalkan kita lakukan dalam kehidupan kita, sukacita akan tetap tumbuh dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, mungkin dalam situasi sekarang ya banyak yang bisa membuat kita lemah, banyak yang membuat kita sulit seperti itu. Tapi tadi juga sudah dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran dan menjadi sebuah kekuatan bagi kehidupan kita, supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Masa muda kita, ketika kita masih remaja pada saat ini, pada khususnya kita sedang bersekolah, kita sedang bekerja, nah dalam perkuliahan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita tetap kuat, karena kita tahu Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhan memberikan masa depan yang cerah bagi kehidupan kita. Inilah yang menjadi pengharapan bagi kehidupan kita, inilah menjadi suatu
pedoman dalam kehidupan kita, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Biarlah semuanya itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, teman-teman. Andalkanlah Tuhan, selalu bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita juga kekuatan yang datangnya daripada Tuhan akan selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita tetap bersyukur karena Tuhan akan memelihara kehidupan kita, akan memberikan kita sukacita senantiasa, dan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, inilah yang bisa kita pelajari pada saat ini, inilah yang bisa kita renungkan pada saat ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami diajarkan untuk selalu bersukacita dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ini akan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani hari-hari kami tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa muda kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh harapan Tuhan. Kami tetap berharap dan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.